Minasang, sekarang kita lanjut ke PowerPoint ketiga, yaitu pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran di mana pembelajaran tersebut membahas tentang Hizuke, tanggal, Gatsu, bulan, Toshi, tahun, seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama yaitu Hizuke, yaitu tanggal. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Hizuke, yaitu tanggal. Nah, nanti penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang itu ada kata-kata tanggal-tanggal spesial, diantaranya dari 1 sampai 10, 14, 20, maupun 24, seperti itu. Mau tahu gimana cara bacanya? Mari langsung kita baca. Tanggal 1, Suitachi. Tanggal 2, Futsuka. Tanggal 3, Mika. Tanggal 4, Yokka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. Tanggal 8, Youka. Tanggal 9, Kokonoka. Tanggal 10, Toka. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Tanggal 1, Suitachi. Tanggal 2, Futsuka. Tanggal 3, Mika. Tanggal 4, Yokka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. Tanggal 8, Youka. Tanggal 9, Kokonoka. Tanggal 10, Toka. Oke, baik. Itu adalah penyebutan tanggal dari tanggal 1 sampai 10. Nah, sekarang kita lanjut untuk penyebutan spesial lainnya, yaitu di tanggal 14, 20, dan 24. 14 bahasa Jepangnya Juyoka. Tanggal 20 Hatsuka. Tanggal 24 Nijuyoka. Kita ulang lagi ya. Tanggal 14 Juyoka. Tanggal 20 Hatsuka. Tanggal 24 Nijuyoka. Hai, bagaimana? Mudah bukan? Oke. Sekarang kita lanjut ke penanggalan yang dimana itu selain penyebutan spesial. Nah, nanti angka cukup dibaca dengan penyebutan ganda kemudian ditambah kata nichi. Contoh misalnya di sini aku sudah menyuguhkan 3 contoh, yaitu tanggal 28. Karena penyebutannya sama dengan penyebutan ganda untuk bilangan. Nah, mari kita baca. 28, 2, 10, 8. Niju hachi ditambah nichi. Niju hachi nichi. Seperti itu minasang. Kemudian tanggal 19. 19, 10, dan 9. Jukyu ditambah nichi. Jukyu nichi. Seperti itu. Lalu contoh terakhir ada 13. 13 berarti 10, 3. Jusang berarti Jusang nichi. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Oke, sebelum kita lanjut ke materi Gatsu, silahkan hafalkan terlebih dahulu bilangan-bilangan spesial maupun bilangan tidak spesial dalam bahasa Jepang. Hai, dozo obete kudasai. Oke, baik minasang. Bagaimana? Kalian sudah hafal semua untuk penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang? Mudah kan? Oke, kalau kalian sudah hafal, sekarang kita lanjut ke materi bulan. Bulan dalam bahasa Jepang itu dibacanya Gatsu. Nah, untuk penyebutan bulan dalam bahasa Jepang itu cukup mudah. Jadi tinggal nanti kita uraikan saja bilangan dari 1 sampai 12, lalu kita tambah Gatsu. Nah, tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi. Untuk bulan 4, bulan 7, dan 9 dia mempunyai penyebutan spesial. Jadi, mari kita simak baik-baik. Oke. Sekarang kita mulai membaca bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 1 Ichigatsu. Bulan 2 Nigatsu. Bulan 3 Sangatsu. Bulan 4 Shigatsu. Bulan 5 Gogatsu. Bulan 6 Rokugatsu. Bulan 7 Shichigatsu. Bulan 8 Hachigatsu. Bulan 9 Kugatsu. Bulan 10 Jugatsu. Bulan 11 Juichigatsu. Bulan 12 Junigatsu. Hai, bagaimana? Cukup mudah kan? Jadi kalian hanya perlu menghafalkan 3 bilangan spesial dalam penyebutan bulan. Oke,
Silahkan sebelum kita masuk ke materi tahun, dihafalkan dulu minasang. Hai dozo, mata oboete kudasai. Oke, baik. Bagaimana minasang? Sudah hafal semuanya penyebutan bulan dalam bahasa Jepang? Tentunya gampang kan? Oke, tadi kan kita sudah pelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Nah, pembahasan materi yang terakhir itu ada pada penyebutan tahun, yaitu toshi. Nah, sebelum kita mulai masuk belajar untuk penyebutan tahun dalam bahasa Jepang, kita perlu mengetahui catatannya dulu. Jadi sebelum kita mulai memaparkan tahun dalam bahasa Jepang, kita perlu belajar terlebih dahulu penyebutan bilangan ribuan dalam bahasa Jepang. Oke, di sini sudah aku sediakan slide untuk pembelajaran penyebutan bilangan ribuan dalam bahasa Jepang. Oke, namun kita harus tahu dulu rumusnya. Oke, di sini aku membuat rumus, yaitu bilangan 1, 10, 100, dan 1000. Oke, mari kita pahami. Bilangan 1 dalam bahasa Jepang adalah ichi, 10 ju, 100 hyaku. Namun terdapat kata spesial untuk bilangan ratusan gitu ya. Di antaranya ada dari 300, 600, dan 800. Kalau 300 bukan jadi sang hyaku, tapi jadinya samyaku. Jadi seperti Arab ya, iklab. Nun mati ketemu ba, samyaku. Gitu kurang lebih. Lalu ada 600, bukan roku hyaku tapi ropyaku. Ropyaku gitu. Lalu yang terakhir ada 800, bukan jadi hachi hyaku tapi jadinya hapyaku. Hapyaku seperti itu minasang. Lalu ada juga penyebutan untuk 1000, yaitu seng. Gitu minasang. Dan kata spesial untuk deretan ribuan itu adalah ada di 3000 dan 8000. Kalau 3000 bukan sang seng tapi jadinya sang zeng. Begitu pula dengan 8000, bukan hachi seng tapi jadinya has seng. Seperti itu minasang. Hai, itu adalah rumus dalam penyebutan bilangan ribuan. Nah, lalu langsung saja kita aplikasikan. Oke, di sini mari kita berlatih dulu Renshusho. Oke, di sini aku punya nih bilangan 2532. Nah, nanti kalau diuraikan jadi bilangannya seperti ini masang 2, 1000, 5, 100, 3, 10, 2. Jadi disebutnya adalah niseng go hyaku sangju ni. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua ada 7398. Jadi dibacanya nana hyaku sam byaku kyuju hachi. Seperti itu minasang. Oke, dapat dipahami minasang? Gampang kan? Oke. Baik, kalau minasang sudah paham, sekarang kita aplikasikan ke dalam penyebutan tahun. Nah, penyebutan tahun dalam bahasa Jepang cukup ucapkan penyebutan bilangan kemudian disematkan kata nen di akhir bilangan seperti itu. Contohnya ada tahun 2022. Nah, dibacanya niseng niju ni, yang artinya adalah 2022 lalu ditambah dengan nen yang artinya tahun. Jadi tahun 2022 itu dibacanya niseng niju ni nen. Hai, seperti itu minasang. Nah, di sini aku juga sudah memberikan contoh untuk tahun, yaitu ada di tahun 2022, mohon maaf. Di sini bahasa Jepangnya 2002 kan niseng ni. Berarti kalau misalnya kita jadikan tahun jadi adalah niseng ni nen. Seperti itu minasang. Lalu ada 1997. Oke, mari kita coba baca 1997 nen. Hai, seperti itu. Lalu ada 2010, yaitu adalah Nisenju nen. Hai, itu adalah penyebutan tahun dalam bahasa Jepang. Bagaimana minasang, bisa dipahami? Oke. Sekarang silahkan sang berlatih. Hai, dozo penyebutan tahun dalam bahasa Jepang. Hai, dozo mata obete kudasai.
Oke, tadi kan sudah dibahas tentang penyebutan tahun dalam bahasa Jepang. Juga sudah kita bahas penyebutan bulan dalam bahasa Jepang, juga tanggal. Nah, sekarang mari kita refleksi. Jadi, di sini adalah akhir dari pembelajaran untuk penyebutan tanggal, bulan, dan tahun. Oke, materinya kita evaluasi semua ya. Nah, di sini nantinya dalam penyebutan tanggal, bulan, tahun di Jepang itu cukup berbeda dengan penyebutan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tanggalnya di depan, tanggal, bulan, baru tahun. Tapi kalau di Jepang itu penyebutannya yang besar dulu, tahun, bulan, dan tanggal. Seperti contoh berikut. Oke, kalau dalam Indonesia kan 14 September 1997. Tapi kalau dalam bahasa Jepang dibalik, jadi 1997 bulan September baru tanggal 14. Nah, ini dibacanya Seng ku Kyuhyaku Kyujunana Nen Kugatsu Juyokka. Seperti itu minasang. Oke, bagaimana, cukup dipahami untuk materi tanggal, bulan, dan tahun? Oke. Itu adalah pembelajaran terakhir kita minasang. Hai, これで勉強は終わりました。皆さんお聞きくださってありがとうございました。Terima kasih sudah menyimak pelajaran ini dari awal sampai akhir. Kono benkyou wa minasan ni yaku ni tachimasu you ni. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat kepada minasan. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Sayonara.